berubah atau punah menjadi eksis di tahun 90-an, yaitu kue yang digoreng dari ketan ya. Laksa ini adalah olahan ketupat dengan kuah santan kental, ada kemangi. Toge goreng yaitu olahan, sebenarnya dia nggak digoreng, cuman direbus, dipanasin di loyang atau. Maka pada konsep kepunahan ini secara umum memberikan andil sekian persen dalam konsep kepunahan ini. Kalimat yang tepat ini adalah berubah atau punah. Hai, kembali lagi dengan saya Prasanggi di channel Prasanggi Story. Kali ini di program 90-an, dimana kita akan bernostalgia lagi. Kita akan menggali lagi tentang ingatan yang ada di tahun 90-an di program 90-an. Mari kita mulai. Dalam video kali ini saya akan menggali lagi ingatan tentang kuliner atau makanan yang ada di tahun 90-an, khususnya yang pernah saya rasakan di era tahun 90-an, makanan atau kuliner yang mulai punah di era sekarang yang dulu eksis di tahun 90-an. Sebut saja yang pertama yang saya ingat itu adalah jalabia, yaitu makanan khas Cirebon yang beredar di sekitar Cikarang, menjadi eksis di tahun 90-an, yaitu kue yang digoreng dari ketan ya. Ini khas banget yang sekarang masih ada, cuman mulai mengalami kepunahan atau jarang kita temui. Mungkin anak-anak zaman sekarang banyak yang nanya ya, apa itu jalabia? Jalabia kayak gini bentuknya. Biasanya dia dijual di pinggir jalan. Rata-rata yang saya sering temuin ya ibu-ibu yang jual ya, dengan pakai tenda, terpal gitu ya. Dari bentuknya ya kayak donat gitu ya, yang digoreng dari ketan. Wah, pokoknya ini enak banget nih jalabia. Kalau kalian lihat pedagang yang tampilan lapaknya seperti ini, bisa Anda sambangi, yaitulah yang disebut jalabia. Yang kedua adalah ada laksa. Laksa ini adalah olahan ketupat atau lontong gitu ya, ketupat ya tepatnya ya, dengan kuah santan kental, ada kemangi dan sebagainya seperti ini. Dulu di era tahun 90-an, pedagang laksa ini eksis dengan membawa gerobak atau dipikul. Dengan nuansa rasa yang begitu khas, laksa ini menggoyang lidah juga, yang saat ini udah eksistensinya mulai terancam kepunahan juga ya. Ada pengalaman tentang makan laksa? Boleh tulis di kolom komentar. Yang ketiga ada kue rangi. Kue rangi di tahun 90-an sering lihat ada yang pakai gerobak juga dipikul dengan olahan tepung ketan dan kelapa, diolah di atas loyang dengan berbentuk, kalau sekarang kayak kue pukis gitu ya bentuknya ya. Dia dibakar pakai kayu bakar. Di era sekarang juga mulai terlihat jarang pedagang kue rangi ini yang beredar. Kalau zaman dulu ya banyak yang berkeliling di jalanan sekitar rumah kita. Selanjutnya ada toge goreng. Toge goreng yaitu olahan tauge yang diolah dengan tauco ya kalau nggak salah itu ya. Ada rebusan toge dalam wadah atau loyang gitu ya, disajikan hangat. Sebenarnya dia nggak digoreng, cuman direbus, dipanasin di loyang atau loyang besi gitu ya. Loyang besinya juga kan khas banget itu, identik banget, yang warna putih bergambar atau bercorak bunga merah gitu ya. Penjajah toge goreng juga di era zaman sekarang udah mulai tergerus zaman, dan sebenarnya masih banyak lagi ya jajanan-jajanan atau panganan era tahun 90-an yang dulu eksis sekarang mulai redup keberadaannya, eksistensinya mulai tergoyahkan dengan laju perkembangan zaman. Pada dasarnya saya yakin masih banyak yang menggemari, khususnya para generasi yang lahir di tahun 90-an dan sebelumnya ya. Namun yang saya soroti pada konsep kepunahan ini adalah andil kita semua, termasuk pelakunya dan kita sebagai pengkonsumsinya dalam konteks ini, yang tidak peka atau tidak lagi peduli akan eksistensi hal tersebut. Dalam konsep kepunahan ini yang saya maksud, kita memiliki andil kesalahan terhadap
punahnya hal-hal tersebut. Mungkin secara nggak langsung kita sebagai yang bukan pelakunya memberikan andil sekian persen dalam konsep kepunahan ini dengan tadi tidak pekanya kita atau tidak pedulinya akan hal-hal seperti ini atau isu-isu seperti ini. Lalu sang pelakunya sendiri yang tidak dapat menjaga dikarenakan desakan kondisi dan situasinya ya. Ya mungkin bisa dikarenakan faktor tidak bisa bersaingnya dengan kuliner-kuliner lainnya yang terus melakukan inovasi, melakukan improvisasi dalam kulinernya. Maka pada konsep kepunahan ini secara umum bisa kita bilang atau bergesernya pola pikir kita untuk sesuatu hal yang baru, maka saya rasa menurut saya pribadi kita semua memiliki andil baik itu langsung atau secara tidak langsung dalam hal atau konsep kepunahan ini. Dalam konteks ini kuliner yang mulai terancam punah. Sebenarnya jika kita pikirkan lebih lanjut, mungkin makanan-makanan yang terancam punah ini bisa memadukan inovasi yang bisa diterapkan pada kuliner yang terancam punah ini ya. Namun lagi-lagi situasi dan kondisi sebenarnya bukan bisnis senjakala juga ya. Saya rasa banyak yang masih meminatinya, namun ya tadi faktor kepunahan dengan tergerusnya era laju perkembangan zaman tanpa adanya adaptasi, inovasi dan seterusnya, maka terjadilah konsep kepunahan yang kita maksud ini. Maka dari sini mungkin kalimat yang tepat untuk dapat sedikit menyemangati hal dalam konsep kepunahan ini adalah berubah atau punah. Saya Prasanggi, terima kasih telah menonton. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam tuang rasa, tuang cerita. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Salam tuang rasa, tuang cerita lagi. Ngopi buat nambahin durasi. Kalau ada hal yang baik, boleh diambil. Kita bisa diskusikan dalam kolom komentar dalam konsep kepunahan. Dalam hal ini konteksnya kuliner yang terancam punah. Ngopi lagi, nambahin durasi.